Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai elektroforensis dari mata kuliah instrumen laboratorium medik. Yang pertama, pengertian, kedua, fungsi, ketiga, prinsip, keempat, jenis-jenis, yang kelima, alat, bahan, dan pengujian, yang berikut cara kerja, yang berikut cara perawatan. Yang pertama, pengertian. Elektroforensik merupakan suatu cara analisis kimiawi yang didasarkan pada pergerakan molekul-molekul bermuatan di dalam medan listrik. Yang berikut, pergerakan molekul dalam media listrik dipengaruhi dengan satu, bentuk, kedua, ukuran, yang ketiga, besar muatan dari molekul. Yang berikut, fungsi. Elektroforensik gel berfungsi untuk beberapa keperluan, yaitu yang pertama, memisahkan fragmen atau potongan DNA atau RNA, kedua, memisahkan nanopartikel, yang ketiga, analisis hasil isolasi gen dan protein. Seberapa panjang rantai DNA dalam suatu tubuh manusia jika diurai? Strukturnya sangat panjang. Manusia memiliki 10 triliun sel dalam tubuhnya. Bila direntangkan, panjang rantai DNA di dalamnya bisa mencapai 65 kali jarak dari bumi ke matahari. Elektroforensik digunakan untuk meneliti DNA dalam beberapa bidang, misalnya bidang kepolisian. Teknik ini digunakan untuk pemeriksaan DNA. Setiap orang memiliki karakteristik khusus, misalnya sidik jari, sehingga membutuhkan polisi dalam mengungkap sebuah kasus. Yang berikut, dalam kegiatan biologi molekuler, elektroforensik merupakan salah satu cara untuk memvisualisasikan keberadaan DNA, plasmid, dan produk PCR. Yang berikut, memudahkan identifikasi protein yang dapat pada sebuah DNA. Yang berikut, prinsip elektroforensik. Prinsip kerja dari elektroforensik berdasarkan pergerakan partikel-partikel bermuatan negatif atau anion. Dalam hal tersebut, DNA yang bergerak menuju kutub positif atau anoda, sedangkan partikel-partikel bermuatan positif atau kation akan bergerak menuju kutub negatif atau anoda. Prinsip pemisahan fragmen DNA atau RNA yang berikut menurut muatan partikel, menurut ukuran partikel. Jenis-jenis elektroforensik. Elektroforensik gel terbagi atas dua jenis, yaitu DNA, RNA, dan protein. Kedua jenis ini tersebut memiliki beberapa jenis seperti di bawah ini. Yang berikut, elektroforensik DNA atau DNA, yaitu elektroforensik gel agarose atau horizontal, dan kedua, elektroforensik gel poliakrilamida atau vertikal. Yang berikut, elektroforensik protein, yaitu PAGE. Yang diterapkan dalam PAGE ialah flatbed rod atau kolom kapilari dan vertical slab. Berikut SDS PAGE, blue negative peak, sismogram PAG, isoelectric forcing, 2D elektroforensis. Yang berikut merupakan jenis-jenis dari elektroforensik. Alat, bahan, dan pengujian elektroforensis. Pertama, alat elektroforensik horizontal, gel DOC, tip steril, micropipette, power supply. Berikut bahan, sampel hasil isolasi DNA, TAE atau TBE, gel red, gel agarose, dan leather loading die. Yang berikut merupakan alat, bahan, dan pengujian elektroforensis. Cara kerja elektroforensis. Pertama, persiapan. Seluruh molekul DNA telah memiliki jumlah muatan yang sama per massa. Melalui pemisahan ini dapat diketahui jumlah fragmen DNA berbeda dalam sampel serta beberapa relatif besar satu sama lain. Kedua, sehubungan dengan itu, gel merupakan lempengan yang terbuat dari bahan seperti jelly. Lempengan tersebut
berguna untuk memisahkan DNA dan terbuat pula dari polisakarida yang dikenal berbentuk agarose atau serpihan bubuk kering. Yang ketiga, saat agarose dipanaskan dalam air yang terdapat sedikit kandungan garam lalu dibiarkan dingin, maka akan terbentuk gel padat yang cukup licin. Bahkan di tingkat molekuler, gel ialah matriks molekul agarose yang disatukan oleh ikatan hidrogen, kemudian pembentukan pori-pori kecil layaknya saringan atau filter. Pemilihan gel berguna pada ukuran molekul yang akan dielektroforesis. Sampel DNA ditempatkan dalam kotak gel sebelum diletakkan di sumur. Ujung gel dengan sumur diposisikan ke arah elektroda negatif. Bagian ujung lainnya tanpa sumur atau ke arah fragmen DNA bermigrasi diarahkan ke elektroda positif. Berikut molekul bermuatan bergerak melalui gel saat arus listrik melewatinya, yang mana arus listrik dialirkan ke seluruh gel. Molekul bermigrasi menuju muatan berlawanan. Berikutnya yang dimaksud migrasi yaitu pergerakan molekul. Berikut molekul yang lebih kecil bermigrasi lebih cepat serta bergerak lebih jauh dibandingkan fragmen lebih besar. Karena itu molekul dibesarkan berdasarkan ukuran. Yang berikut fragmen DNA bermigrasi melalui gel saat daya dihidupkan dan gel mengalir, kemudian fragmen dipisahkan berdasarkan ukurannya. Fragmen yang berukuran besar berada di bagian atas gel atau elektroda negatif tempat dimulainya, sedangkan fragmen terkecil berada di dekat bagian bawah atau elektroda positif. Berikut setelah fragmen dipisahkan, gel dapat diperiksa dan dilihat ukuran pita yang ditemukan. Pita yaitu garis DNA yang terdefinisi dengan baik pada gel. Setiap pita berisi sejumlah besar fragmen DNA yang berukuran sama serta berjalan ke posisi yang sama. Berikut perbandingan pita dalam sampel dengan tangga DNA dapat diperkirakan ukurannya. Penggunaan fluoresken dan pewarna memungkinkan DNA pada gel dapat dilihat secara mudah setelah dipisahkan. Hal ini akan muncul sebagai pita pada gel. Yang berikut cara pemakaian alat. Pertama, letakkan gel ke dalam electrophoresis chamber. Yang kedua, tuangkan larutan TBE 1 kali sampai gel terbenam. Yang ketiga, rentangkan parafilm. Yang keempat, teteskan 1 mikroliter loading day dengan menggunakan mikropipet ke atas parafilm, kemudian campurkan dengan 3 mikroliter DNA. Yang kelima, kemudian masukkan dengan hati-hati ke dalam well atau sumur gel. Catat posisi dan urutan sampel. Keenam, pasang tutup alat elektroforesis dan pasang katoda dan anoda pada power supply. Ketujuh, nyalakan mesin elektroforesis dengan menentukan tombol on. Selanjutnya tekan set enter untuk mengatur voltage dan timer berdasarkan tingkat resolusi yang diinginkan. Terakhir, setelah selesai, ambil gel dan matikan mesin elektroforesis secara sempurna. Berikut cara perawatan elektroforesis. Pertama, setiap selesai menggunakan alat, bak langsung dicuci dengan Aquades. Berikut, simpan alat di tempatnya dalam keadaan kering. Ketiga, buang agarose ke dalam sampah khusus limbah berbahaya. Yang keempat, setelah penggunaan, buffering diletakkan kembali ke botol semula. Kelima, buang tip bekas ke dalam sampah khusus limbah. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya atas nama Kiren Manubulu, NIM 0109122005. Terima kasih.